Perkenalkan, nama saya Dr. Selagi Ginanjar MPD. Saya mengampu mata kuliah perencanaan pengajaran di program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta. Mata kuliah perencanaan pengajaran ini mempunyai bobot 2 SKS sebanyak 6 aspek pertemuan. Untuk yang berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah dari perencanaan pengajaran ini, yang pertama, mampu memahami konsep mata kuliah perencanaan pengajaran. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan ciri-ciri perencanaan. Yang ketiga, mampu membedakan konsep penjas dan olahraga. Yang keempat, mampu membedakan komponen-komponen pembelajaran dan praktik. Yang kelima, mampu menganalisa rencana kalender kegiatan proses belajar mengajar. Yang keenam, mampu membedakan strategi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mampu membuat rubrik penilaian dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedelapan, mampu menyusun program tahunan. Yang kesembilan, mampu menyusun silabus semester. Dan yang kesepuluh, mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Adapun buku yang digunakan sebagai referensi dari mata kuliah perencanaan pengajaran ini, yang pertama adalah buku dari Yusnawati dan kawan-kawan yang berjudul Buku Perencanaan Pembelajaran. Yang kedua, buku dari Muska Muston dan Sarah Ashworth yang berjudul Teaching Physical Education. Dan yang ketiga adalah buku dari Mesler yang berjudul Instructional Model for Physical Education. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi gaya mengajar pendidikan jasmani. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari mampu membedakan strategi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Sebelum kita masuk kepada materi ini, masih ada yang ingat tentang materi mampu membedakan strategi dalam pembelajaran pendidikan jasmani? Coba. Izin Pak, saya mau menjawab Pak. Strategi pendidikan jasmani dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani itu adalah strategi dan metode untuk siswa itu berperan aktif dalam pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu contohnya itu pada project based learning sama problem based learning Pak. Oke, terima kasih. Jadi, pada dasarnya strategi yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada saat ini adalah yang mampu merangsang siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Betul. Itu contohnya adalah problem based learning dan juga project based learning. Nah, dari tadi, kenapa hal ini dikatakan sebagai strategi yang bisa menyebabkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran? Karena di dalamnya siswa terlibat aktif dalam sebuah proyek nyata di project based learning dan juga aktif memecahkan masalah problem based learning. Yang diharapkan pada dewasa ini adalah pembelajaran aktif di dalam kelas, di mana pusatnya adalah siswa, guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Tetapi pada pertemuan kali ini saya akan spesifik menjelaskan bagaimana gaya mengajar yang ada dalam pendidikan jasmani ini. Mungkin dari tadi ada yang pernah lihat atau pernah mengalami di sekolahnya, tetapi secara eksplisit hari ini kita akan membahasnya sesuai dengan teori pendidikan jasmani yang sudah ada. Ya. Yang pertama ini dari sisi pengertiannya bahwa tahun 1996 nih Muska Muston ini sudah mempelajari gaya-gaya yang dilakukan oleh guru dalam kelas, di mana dalam prakteknya akan terjadi proses pembedaan sesuai dengan cara penyampaian instruksi, cara penyampaian materi dari guru kepada siswanya. Ini digunakan agar guru terampil dalam menggunakan setiap gaya ini. Berikutnya, ada yang dinamakan spektrum gaya mengajar. Nah, masih menurut Muska Muston ini, spektrum ini adalah kerangka pilihan, di mana kerangka ini yang nantinya akan berhubungan antara guru dan murid ini, sehingga dikenal istilah namanya teacher center dan juga student center. Spektrum ini juga merupakan sebuah konsep yang nantinya akan merujuk kepada pemilihan gaya mengajar mana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran adik-adik, ya.
Misalkan adik-adik sebagai seorang guru nih, tujuan yang paling tepat dengan pembelajaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Yang pertama, materi pelajarannya. Yang kedua, karakteristik siswa. Dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Nah, pertimbangan penyesuaian materi ajar, karakteristik siswa, dan juga tujuan pembelajaran ini nantinya akan merujuk kepada penyusunan rencana pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran yang akan adik-adik sampaikan pada saat itu. Misalkan sepak bola. Dalam materi sepak bola, adik-adik nanti dengan mempelajari spektrum gaya mengajar ini mampu menyesuaikan kapan harus teacher center, kapan harus student center. Nah, ini bisa dilihat ada 6 spektrum gaya mengajar. Yang pertama di axiom, yang kedua di anatomy of any style, yang ada pre-impact, impact dan post impactnya. Yang ketiga ada the decision maker, di mana pasti melibatkan guru dan juga muridnya. Dan yang keempat the spectrum, dan juga yang kelima the cluster. 6 ada development F. Untuk yang berikutnya kita akan bahas satu persatu struktur dari spektrum gaya mengajar ini. Yang pertama, aksiom atau aksioma. Ini adalah premis awal bahwa perilaku mengajar merupakan rangkaian pengambilan keputusan setiap tindakan mengajar yang disengaja dan merupakan hasil dari keputusan sebelumnya. Jadi, spektrum ini adalah muncul dari hasil pembelajaran yang nantinya akan mempengaruhi decision making atau pengambilan keputusan dari seorang guru ketika mengajar. Yang kedua, the anatomy of any style atau anatomi gaya apapun. Jadi di dalam spektrum ini ada berbagai gaya dari A sampai H, ataupun mungkin ada gaya-gaya nanti selanjutnya yang kita tidak akan pernah tahu. Ini merupakan kategori di keputusan yang harus dibuat selama kegiatan mengajar oleh seorang guru. Pak, apakah boleh bertanya? Ya, boleh silakan. Kenapa dibedakan set dampak, dan set pasca dampak dari the anatomy of any style? Oke, terima kasih. Jadi, kenapa dibedakan set dampak, dan set pasca dampak dari the anatomy of style ini? Di mana keputusan ini terjadi karena situasi guru ketika mengajar ini selalu berbeda-beda. Ada yang kesulitannya memang di awal, jadi guru harus mempersiapkan gaya mengajar untuk siswa tersebut, ataupun ketika proses belajar yang berlangsung, gurunya merasa gaya belajarnya tidak cocok. Jadi pemilihan ini termasuk yang pasca dampak ini terjadi ketika guru ini memang benar tidak memiliki sebuah pemikiran bahwa seharusnya di minggu depan saya tidak menggunakan gaya belajar ini. Jadi begitu ya. Perbedaan ini tujuannya agar guru lebih bisa mempersiapkan diri ketika mengajar kepada siswa dengan gaya belajar yang tepat. Ada guru dan juga siswa, ada max, ada min. Semakin ke A adalah guru yang memegang kendali atau teacher center. Semakin ke K itu pembelajarannya berpusat kepada siswa atau student center. Yang pada akhirnya keputusan ini tergantung kepada gaya mengajar apa yang akan adik-adik terapkan di dalam kelas. Ya, dan yang keempat, spektrum ini adalah gaya mengajar yang telah ditetapkan oleh Mas Kamus itu sendiri, di mana dalam spektrum ini terdapat 11 gaya, dimulai dari yang teacher center sekali dan sampai kepada yang student center sekali. Guru harus mampu mempelajari sendiri keilmuan tentang gaya mengajarnya atau materi yang akan disampaikannya, misalkan sepak bola, dribbling, dia harus mempelajari sendiri, dia harus mencari materinya sendiri. Nah, ketika rekomendasi ini akan berlangsung ketika dalam pembelajaran di dalam kelas, guru menyampaikannya kepada siswa. Jadi keilmuan pengetahuannya diulang kembali dalam pembelajaran. Sedangkan untuk yang production itu ada kebalikannya. Di dalam pembelajaran, guru hanya merancang di awal pembelajaran seperti apa. Misalkan sepak bola dribbling, itu hanya dikonsep saja pembelajarannya. Dan ketika nanti di dalam pelaksanaannya hanya disampaikan ke poinnya saja, siswa yang harus aktif mencari menggali bagaimana dribbling itu akan disampaikan di dalam pembelajaran pendidikan selanjutnya. Dan juga nanti siswa harus mampu mempraktikkannya. Begitu bedanya.
Jadi untuk berikutnya, nomor 6, ini ada the developmental effect atau efek perkembangan. Di mana ketika adik-adik mampu menerapkan gaya belajar dengan baik di dalam kelas, tidak hanya kemampuan dalam kecabangan olahraga saja yang akan meningkat pada siswa, tetapi ada 5 aspek secara eksplisit yang dijelaskan oleh bersama ini. Yang pertama, perkembangan secara fisik, jelas kemampuan fisiknya akan meningkat, kebugaran jasmaninya meningkat, betul kan? Yang kedua, sosial developmental channel ini, di mana fokusnya kepada perkembangan sosialnya, kerjasama, tanggung jawab. Yang ketiga, ada emotional development channel, di mana melalui gaya belajar yang efektif ini akan diperoleh pengendalian emosi, ya, dan juga kesadaran diri, dengan rasa untuk bisa mampu menghargai sesama siswa agar mampu belajar dengan baik. Yang keempat, kognitif, jelas pengetahuannya akan meningkat dalam sisi bidang yang disampaikan ketika adik-adik memberikan materinya. Dan yang terakhir adalah moral development, dan ini yang menjadi fokus dari gaya mengajar yang disampaikan oleh Ustaz. Untuk penerapannya di sini ada berbagai macam. Silakan, ada yang mau memberikan contoh dari gaya mengajar ini? Siap-siap. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dan mencontohkan gaya mengajar komando, yaitu tujuannya dari gaya ini adalah untuk mempelajari cara penyampaian dengan benar dan dalam waktu yang singkat. Saya akan mencontohkan, tolong teman saya Mahir. Baik Mahir, siap gerak. Saya akan memberikan instruksi hitungan ketiga, lakukan sesuatu. 1, 2, 3, posisi. Ya cukup, naik. Baik, itu salah satu gaya mengajar komando, yaitu berpusat satu arah dari depan. Baik. Oke, terima kasih. Silakan. Untuk yang berikutnya, Saya Pak. Oke baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang kedua gaya B, yaitu latihan. Gaya ini memberikan siswa untuk berlatih secara individu dan mandiri. Dan di sini saya akan memberikan contohnya kepada kita. Boleh? Oke baik, yang pertama itu guru ini menjelaskan isi materi ke anaknya dulu. Oke, jadi contohnya, baik anak-anak, sekarang hari ini materi pembelajarannya, materi belajarnya yaitu passing pendek sepak bola, tentang sepak bola. Oke, Jelas Pak Guru. baik. Nanti alatnya itu ada kon, bola, dan tembok. Oke, Silakan Pak Guru. oke, kamu di sini. Oke, jadi kamu misalnya ini kon, ini tembok, kamu dari sini, boleh? Kamu arahkan kakinya ke depan. Oke, jadi kamu tendang bola ke sana, kenain targetnya di sana. Oke. Baik. Kamu lakuin 20 kali dengan santai aja, jangan buru-buru. Arahkan bolanya ke sana. Oke. Baik, lakukan. Dan cukup. Mohon kakinya salah ya. Ini kita passing pendek. Passing pendek itu kita pakainya kaki bagian dalam. Oke. Ulangin lagi. Oke, cukup bagus. Oke, cukup. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi dalam latihan ini adik-adik nanti akan membuat sebuah peran bahwa pemberian instruksinya sama seperti ketika dalam proses latihan. Adik-adik passing jarak pendek ya, sepak bola ya. Dan seperti termasuk operation udah mirip seperti pelatih. Oke, untuk yang berikutnya. Baik Pak. Jadi saya akan menjelaskan yang gaya C, timbal balik. Jadi pada gaya ini siswa belajar dengan temannya dan memberikan umpan balik kepada temannya itu berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh guru. Hakikat, siswa bekerja sama dengan teman, menerima umpan balik langsung, mengikuti kriteria yang dirancang guru, dan mengembangkan umpan balik dan keterampilan bersosialisasi. Contohnya, si A udah bisa shooting, si B udah bisa passing. Jadi, si A itu belum bisa passing, sama si B diajarin passing.
Nah, karena si B-nya nggak bisa syuting, so si A yang jadi passing. Ada gaya syuting, gitu. Jadi timbal balik. Jadi yang si A ngajarin si B ngajarin si A. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang timbal balik resiko kali ini adanya proses saling tukar informasi. Jadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan juga yang mungkin materinya kurang kuat meminta dikuatkan oleh temannya. Untuk yang berikutnya, ada yang mau menjelaskan? Saya Pak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya D, evaluasi diri ataupun self-check. Jadi gaya D itu dengan siswa mengerjakan tugas secara individu dan mandiri, memberikan umpan balik untuk dirinya sendiri dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh gurunya. Mungkin contohnya itu saya bisa boleh minta tolong buat maju, mungkin Vito. Nah, Vito sebagai siswa mungkin saya akan memberikan tugas teknik passing dalam bola voli. Baik, dulu. Coba boleh dicontohkan bagaimana teknik passing atas dalam bola voli. Nah, untuk teknik passing dalam bola voli itu kita pakai kayak kuda-kudanya, dia harus yang mudah. Terus juga tangannya tuh, ya. Jadi biar bolanya itu kayak lebih pas gitu. Ya, ini tangannya tuh kayak dibuka. Dong, ya gitu. Seperti itu? Nah, tunggu dulu sebentar. Untuk yang evaluasi dan subjek ini, ternyata pada aplikatifnya itu boleh menggunakan lembar checklist, ya. Udah benar tadi, posisi misalkan tadi kita lakukan passing atas. Ketika posisinya salah, nanti temannya sebagai seorang guru yang juga, misalkan ini benar-benar gurunya ya, itu langsung membuat checklist bahwa kemampuan tersebut tidak terpenuhi atau kurang baik, sehingga dari lembar nanti subjeknya ini atau lembar observasi lah biasanya ya digunakannya ya, ini nanti akan ketahuan kemampuan mana saja yang dirasa masih kurang. Jadi ini nanti itu ya Neng ya, untuk mempermudahnya bisa menggunakan lembar observasi atau lembar checklist ya, itu ya. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya ada yang bisa menjelaskan? Saya Oke, silakan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gaya E, yaitu inklusi, di mana tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara memilih tugas atau kegiatan yang bisa ditampilkan dan memberikan tantangan untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri. Contohnya, ada siswa A yang sudah mahir dalam passing di cabang olahraga sepak bola. Nah, nanti program selanjutnya diberikan oleh gurunya tidak lagi melakukan passing teknik dasar, melainkan teknik lanjutannya seperti gocek bola atau shooting. Berarti gurunya bilang apa kanannya? Bukan dribbling tapi shooting. Lakukan gocek terus shooting. Berarti ada sebuah kenaikan level kemampuannya ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya F, yaitu penemuan terpandu. Tujuan dari gaya ini adalah untuk menemukan konsep dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh guru. Untuk Asia maju. Coba kamu praktekkan cara memanah dalam jarak 5 meter, 15 meter, 20 meter. Coba lagi. Oke, Mas. Oke, good. ya, oke. Jadi untuk yang gaya ini, adik-adik perlu pahami bahwa sebenarnya Asa ini belum pernah ya berkomentar saya. Nah, jadi dalam gaya discovery ini, hal yang belum pernah dilakukan oleh siswa, guru itu harus memberikannya. Kenapa? Ya itu nanti ada proses pembelajaran. Siswa untuk mengkoreksi dirinya sendiri, memperbaiki temannya, atau memberikan masukan kepada gurunya bahwa untuk jarak yang belum bisa saya lakukan ini harus menggunakan trik tertentu Pak, atau pendekatan yang saya dapat Pak tadi Pak. Itu seperti itu dalam pelaksanaannya ya. Oke, silakan dulu. Mas, Pak. Untuk berikutnya, Pak. boleh?
Saya ingin menjelaskan gaya D yaitu gangguan convergent, di mana pada gaya ini siswa mencari solusi dari masalah dan belajar untuk mengklarifikasi isu dan menghasilkan kesimpulan. Oke, langsung kepada contohnya, di mana biasanya di penemuan convergent ini guru itu mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswanya, dan siswa diharap mencari dengan logis, beralasan, dan berpikir kritis untuk mendapatkan kesimpulannya. Oke, contoh, misalnya saya sebagai seorang guru, saya memberikan pertanyaan kepada siswa saya, yaitu lebih efektif bermain dengan passing game atau dengan dribble game. Dan siswa tersebut harus menyimpulkan dengan kegiatan berpikir kritis dan berusaha mencari solusi yang tepat, entah itu menggunakan data, analisis, ataupun dengan mempraktekannya secara langsung. Cukup, Pak? Setelah dipraktekkan, mereka akan menganalisis langsung, Pak, gerakan mereka, apakah mereka lebih efektif ketika menggunakan passing game atau dengan dribble game. Oke, terima kasih. Silakan untuk lagi. Untuk berikutnya, Saya akan menjelaskan gaya H itu penemuan mandiri. Itu tujuan gaya ini adalah untuk melibatkan siswa untuk memproduksi atau menghasilkan respon bervariasi yang saling melengkapi terhadap satu pertanyaan. Saya beri contoh olahraga bola basket. Suatu guru meminta muridnya untuk membuat strategi penyerangan dan pertahanan dalam bola basket. Nah, di situ suatu anak itu akan membuat strategi yang paling baik dalam permainan bola basket. Oke, kenapa ada bertahan dan menyerang? Enggak. Ya, gimana? Karena kalau misalnya bervariasi akan saling melengkapi. Oke, good. Jadi kebervariasian dalam penemuan mandiri ini akan menambah eksplorasi dari siswanya. Itu ya. Persilakan. Untuk berikutnya, Saya Pak. Untuk program misalnya video siswa sendiri, dari yang saya tangkap, mungkin di sini siswa perancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi. Jadi mungkin saya sebagai guru Pak akan menugaskan siswa untuk membuat senam irama. Jadi dari siswanya itu sendiri nanti yang menentukan mereka akan membuat tahapan dari mana terlebih dahulu. Karena senam irama di sini pasti bakal ada pemanasan, gerakan inti dan pendinginan. Siswa diminta setiap harinya, misalnya di hari Senin mereka akan membuat gerakan pemanasan, di hari Selasa mereka akan membuat gerakan inti, lalu di hari Rabu mereka akan membuat gerakan pendinginan. Di hari Kamisnya siswa tersebut memberikan hasil yang sudah mereka buat kepada guru pada saat jam pelajarannya, gitu Pak. Berarti yang diinstruksikan guru kepada siswa adalah? Pak, semuanya untuk minggu ini kalian akan ditugaskan untuk membuat gerakan senam kreasi bagian pemanasan, dan minggu depan kalian tampilkan gerakan pemanasan yang telah kalian buat ke saya ya. Oke, itu adalah satu contohnya ya. Bisa dimengerti ya? Oke, terima kasih. Untuk yang berikutnya. Saya Pak. oke, silakan. Untuk gaya selanjutnya yaitu ada inisiasi siswa. Tujuan gaya ini adalah agar siswa mampu memprakarsai pengalaman belajarnya, merancangnya, menampilkannya, dan mengevaluasinya bersama-sama dengan guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya seperti ini, semisal guru menyuruh siswa tersebut untuk melakukan zigzag atau mendribling bola sepak bola dengan dribbling lurus sama yang zigzag. Nah, nanti pada akhir pembelajaran siswa dikumpulkan dan ditanyakan oleh guru tersebut dengan pertanyaan seperti ini. Bagaimana anak-anak, apakah ada kesulitan untuk kedua dribbling seperti itu? Apakah yang lebih mudah dribbling lurus atau yang zigzag gitu? Nah, nanti jika ada kesulitan antara dribbling lurus dan zigzag, nah nanti didiskusikan juga kepada siswa tersebut dan memecahkan solusinya. Jadi guru juga ikut terlibat ya dalam proses gaya inisiasi siswa ini. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, Gaya selanjutnya itu latih diri atau self teaching. Gaya ini memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan maksimal tentang pengalaman belajarnya tanpa adanya campur tangan dari guru langsung. Contoh ini, oke adik-adik, kuasai tendangan lurus selama 2 pertemuan. Nah, nanti pertemuan selanjutnya laporkan kepada saya. Seperti itu, Pak. Oke, itu adalah salah satu contoh self teaching dalam materi bela diri. Ya, jadi bisa seperti itu ya. 2 pertemuan, siswanya menguasai, belajar sendiri. Dan pertemuan berikutnya dilaporkan ke gurunya, progresnya. Itu ya. Terima kasih. Silakan duduk. kita sudah berada di akhir
materi. Untuk selanjutnya kita akan ada kuis untuk mengecek pemahaman adik-adik tentang gaya mengajar. Oke? Nah, coba silakan dibuka handphonenya dan dibuka aplikasi kuisnya ya. Inilah hasilnya, di mana Sergio, Pajak, Muhammad Nabil, dan juga Isnaini mendapatkan nilai sempurna 100 ya. Untuk Sergio, berarti adik-adik sudah mampu menyerap materi dengan baik. Oke, ada pertanyaan tidak terkait dengan soal yang sudah diberikan tadi? Apakah ada soal yang susah? Di nomor berapa soal yang susah? Izin Pak. Ya. Saya tadi soal yang nomor 3 itu salah. Yang bukan merupakan dampak dari fundamental efek itu harusnya saya bukan yang student karena yang ada di judul efek itu ada physical, social, dan emotional. Oh, tadi jawab yang emosional mungkin ya. Nah, itu memang spiritual tidak ada dalam the developmental effect ya. Oke, jadi harap diingat ya bahwa the developmental effect ini merupakan hal yang harus adik-adik tingkatkan kualitasnya sebagai dampak dari pembelajaran pendidikan jasmani. Ingat semuanya, menurut Gus Kamuston itu terdapat 6 developmental effect. Yang pertama adalah physical development channel, ya. Yang kedua social development channel. Yang ketiga emotional development channel. Yang keempat ada cognitive development channel. Dan yang ketiga itu adalah moral development channel. Gitu ya. Dan yang ini ternyata harus adik-adik mampu kuasai dan gitu ya. Ya Pak. Oke. Setelah kita melakukan tes tersebut, ada tidak yang bisa menyimpulkan terkait materi gaya mulai ngajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani ini? Silakan. Kesimpulan menurut saya dari pembelajaran hari ini, jadi seorang pengajar itu harus bisa, gaya belajarnya harus bisa fleksibel agar tujuan pembelajaran di dalam pendidikan jasmani itu bisa tercapai. Oke, terima kasih. Jadi kita ini dari pembelajaran pendidikan jasmani ini harus mampu fleksibel dan menyesuaikan dengan materinya ya. Fleksibel dengan kata kuncinya ya, karena prosesnya akan terjadi proses switching antara gaya belajar. Oke, terima kasih telah mengikuti kelas perencanaan pengajaran ini dengan baik ya. Kita telah menyelesaikan materi gaya belajar mengajar dalam pendidikan jasmani. Semoga materi yang telah kita pelajari tersebut dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke. Untuk berikutnya, mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Akhir kata untuk pertemuan ini. Bila topik faedah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.